Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu.
Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, shalom saudara-saudara. Kita mau lanjut membahas tentang bagaimana kita bertumbuh bersama-sama. Nah saudara, kita harus tahu apa tujuannya Tuhan membangun kompak. Nah saudara, tujuannya adalah supaya kompak ini ya bertumbuh dan akhirnya merintis komunitas kerajaan. Ya, nah ini tujuan akhirnya saudara. Karena itu saya mau menyampaikan tentang visi tentang komunitas kerajaan. Seperti apakah komunitas kerajaan itu saudara? Nah kita seringkali nggak mengerti ya. Nah komunitas kerajaan saudara itu adalah ya unit dasar dari gereja perjanjian baru. Ya, itulah gereja yang Tuhan mau bangun saudara. Ya, gereja yang kalau kita lihat ya, polanya ada di dalam gereja mula-mula, saudara. Ya, nah karena itu, saudara, hari ini kita mau belajar seperti apakah komunitas kerajaan itu. Ya, nah kita mau sama-sama melihat, saudaraku, di dalam firman Tuhan dulu. Ya, kita perhatikan dalam Efesus pasal yang ke-5. Ya, kita mau sama-sama baca ayat 32. Ayat 33, lalu kita lanjut membaca Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Nah, saya ya ajak saudara baca ayat 32 pasal 5 dulu. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, saudara, kita lihat, jadi komunitas kerajaan itu, saudara, terdiri dari kumpulan ya keluarga-keluarga, saudara. Baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani berkumpul di rumah-rumah itu. Nah, di sini disinggung ada suami, ada istri, dan mereka punya hubungan covenant, ya, hubungan perjanjian, saudara. Kemudian kita lanjut baca ayat selanjutnya, pasal 6 ayat 1 sampai 5. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, saudara perhatikan, bukan hanya tadi suami dan istri, di sini dibahas tentang orang tua dan anak-anak. Orang tuanya, saudara, benar-benar concern ya mendidik anaknya, saudara, sehingga anak-anaknya tunduk dan taat kepada orang tuanya, saudara. Kalau anak-anaknya tunduk dan taat kepada orang tuanya, hormat kepada orang tuanya, saudara, maka mereka berbahagia dan panjang umurnya di bumi ini. Ya, mereka diberkati hidupnya, saudara. Berbahagia di sini diberkati, ya, dan kemudian saudara panjang umurnya. Ya. Nah, ini yang terjadi, saudara, di dalam komunitas kerajaan. Ya, kemudian saudara, bapak-bapak ya yang ada ini, saudara,
ya mereka tidak membangkitkan amarah dalam hati anak-anaknya. Sebaliknya, bapak-bapak saudaraku mendidik anaknya dalam jalan dan nasihat Tuhan. Artinya saudara, bapaknya itu memuridkan anak-anaknya, membapai anak-anaknya. Ya, mereka tidak biarkan anak-anaknya ya tanpa dimuridkan atau diserahkan ya kepada saudara, tanda kutip guru sekolah minggu untuk dimuridkan. Mereka yang mesti muridkan dan mendidik anak-anaknya, membapai anak-anaknya. Dan bukan hanya itu saudara, ayat 5 ya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu. Di sini zaman itu saudara, kalau ada orang Kristen yang punya budak, budaknya udah bertobat, budaknya itu dianggap sebagai extended family, saudara. Ya, menjadi keluarga kepanjangan ya dari keluarga jasmani ini, saudara. Berarti mereka dianggap sebagai keluarga rohani. Ya, jadi saudaraku, kalau begitu komunitas kerajaan itu apa, saudara? Nah, ini adalah komunitas keluarga yang terikat janji. Ya, di sini ada keluarga jasmani, tapi juga keluarga rohani, saudaraku. Sama-sama ya bersatu dalam menjadi komunitas ya di mana mereka, saudaraku, kumpul di rumah-rumah ya, di mana mereka merupakan komunitas yang terikat janji, saudara. Nah, inilah komunitas kerajaan. Inilah saudaraku yang kita mau bangun. Dan ini beda sekali dengan saudaraku apa yang ada sekarang. Ya, sekarang gereja saudara fokus kepada ibadah hari Minggu. Ya, nggak salah itu saudara. Tapi kemudian saudara keluarganya terpecah-pecah. Orang tuanya ikut komsel sendiri, ya saudara. Ya, kemudian saudara anak-anaknya ya nggak pernah dimuridkan, anak-anaknya saudara ya diserahkan kepada guru sekolah minggu, ya. Kemudian anak-anak remaja ya mereka juga saudara nggak dimuridkan oleh papanya, saudara. Remaja-remaja punya ibadah sendiri yang sebenarnya nggak salah, saudara. Kalau mereka ya belum lahir baru, ya mereka habis ibadah di mana. Tapi saudaraku, orang tuanya di rumah nggak memuridkan mereka, kecuali orang tuanya belum diselamatkan, saudara. Ya, tapi yang udah diselamatkan, yang udah jadi Kristen, tidak pernah memuridkan remaja-remaja di dalam keluarganya. Nah, akibatnya apa, saudara? Ya, jadi gereja itu, saudara, tidak bisa, saudaraku, menjadi jawaban di dunia ini. Gereja, saudara, akhirnya ya sama seperti dunia ini, saudara. Gereja nggak bisa jadi terang dan garam, tidak bisa jadi pusat solusi. Nah, saya terangkan kenapa, saudara. Ya, karena saudaraku, komunitas yang ada sekarang, misalnya itu mau disebut komsel kah, mau disebut persekutuan rumah, ya, itu saudaraku tidak ada, saudaraku, keluarga yang terikat janji di situ. Ya, mereka, saudaraku, hidupnya hanya kumpulan-kumpulan aja, saudara. Ya, nah, ini kelompok komunitas yang tidak akan pernah menjadi, saudaraku, terang dan garam, menjadi komunitas kerajaan. Ya, nah, kita mau, saudaraku, praktekkan yang berbeda. Nah, kalau kita baca selanjutnya, saudaraku, ya, di sini, saudara, dikatakan, ya, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Nah, di sini saudara kita lihat Tuhan perintahkan kepada bapak-bapak agar bapak-bapak jangan membangkitkan amarah dari apa, saudara? Dari anak-anaknya. Ya. Jangan, katanya. Kenapa, saudaraku? Ya. Kalau enggak nanti anaknya luka hati.
Di dalam Kolose, saudara, ayat paralelnya dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu. Jadi ini yang saudara kita mesti hindari. Bapak menyakiti hati anak-anaknya. Luka di hatinya, saudara. Ya. Nah, kalau bapak suka marah-marah sama ibu, marah-marah sama pasangannya, marah-marah sama anaknya. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 bilang, dan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau bapak suka marah-marah, saudara, ya, nah apa yang terjadi, saudara? Ya, maka dia memberi kesempatan kepada iblis. Marah adalah tempat buat iblis bekerja di dalam keluarga itu, saudara. Nah, kalau iblis sudah bekerja, apa yang terjadi? Dia menghancurkan keluarga itu, saudara. Dia merusak keluarga itu, saudara. Ya, nah iblis, ya, kalau kita kasih dia kesempatan, maka saudara, keluarga hancur. Makanya banyak sekali keluarga kenapa hancur, saudara. Ya, karena ini dia, ada problem luka hati. Nah, penting sekali saudaraku kita lihat. Saya kasih contoh, saudara. Kalau suami istri, ya saudara, luka hati, ya, tanpa sadar kita sering melukai satu dengan yang lain, saudara. Maka terjadilah disconnection. Terjadilah apa, saudaraku? Ya, ada dinding pemisah antara suami dan istri. Akhirnya hatinya pisah. Ya kan? Hatinya terpisah, disconnect. Ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Akhirnya mulai dari pisah hati, lama-lama pisah ranjang, ya, pisah kamar. Wah, makin jauh ini, saudara. Pisah rumah, wis, lama-lama cerai, saudara. Pisah keluarga, ya, istrinya bangun keluarga baru, suaminya bangun keluarga baru, pisah. Nah, saudara, itu sebabnya kita lihat, saudara, gereja hari-hari ini, saudara, ini survei di Amerika, ya, saudara, ya. Gereja ternyata nggak beda sama dunia ini, saudara. Di Amerika angka perceraian sudah mendekati 50%, saudara. Berarti 1 dari 2 pasangan yang menikah berakhir dengan perceraian, saudara. Nah, bayangin 50%. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan saudaraku, bagaimana dengan orang Kristen? Ternyata orang Kristen, saudara, nggak beda, ya, sama 50% juga angka perceraiannya. Nggak peduli dia Kristen Pantekosta, Kristen karismatik, Kristen Injili, Kristen mungkin saudara, ya, Katolik atau Ortodok atau apapun, ya, saudara, kita lihat sama jumlahnya, angka perceraiannya sama seperti dunia ini. Nah, berarti saudara, kita bukan solusi terhadap dunia ini, ya. Saudara, kita jadi apa, saudaraku? Kita jadi bagian dari masalah yang ada. Ya, wow, saudaraku, mengerikan. Makanya, saudara, kita perlu bangun, ya, komunitas kerajaan di mana suami istri, saudaraku, ya, mesti punya hubungan koneksi yang kuat, saudaraku. Ya, hubungan koneksi yang dari hati ke hati. Sehingga, saudara, kita bukannya saling menyerang, merusak, menghancurkan, di mana iblis ada di tengah-tengah kita, saudara, ya, merusak keluarga kita, tapi kita bahkan bisa jadi pusat solusi, ya. Kalau orang datang nanti ke gereja, saudara, nah, gereja seperti ini, saudara,
Mereka mendapatkan solusi gimana supaya nggak cerai, gimana supaya sorga di bumi, ya bukan neraka di bumi, saudara. Nah itu yang kita perlu bangun, saudaraku. Komunitas yang terdiri dari keluarga-keluarga yang terikat janji. Makanya tahun ini kita perlu diperlengkapi. Ya, kami mau memperlengkapi suami istri gimana supaya bisa, saudaraku, menjadi suami istri yang dipulihkan, disembuhkan. Ya, bahkan saudaraku hidup dalam covenant yang luar biasa, saudara. Ya, mereka mempunyai hubungan yang dekat sehingga ya bersama-sama mereka bisa, saudara, menjadi berkat buat anak-anak mereka. Nah, hari-hari ini, saudara, karena suami istri juga ya penuh dengan konflik, saudara, luka-luka, akhirnya mereka melukai anak-anaknya juga. Nah, anak-anaknya, saudaraku, yang luka hati ini, apa akibatnya? Terjadi kembali apa, saudaraku? Dinding ya pemisah. Ada apa, saudaraku? Pemisah, jarak di antara mereka, disconnection. Nah, akibatnya apa, saudara? Anak-anak kita, saudara, meninggalkan Tuhan. Ya, anak-anak kita meninggalkan keluarga, tapi yang lebih parah meninggalkan Tuhan loh, saudara. Ya, kita lihat akhirnya, saudara. Bukankah begitu, saudara, sekarang ini kita nggak bisa lagi menjangkau generasi yang anak-anak kita, saudara. Gen Z, Alpha, ya. Nanti mereka, saudaraku, sulit kita jangkau. Ya, mereka itu seperti, saudaraku, udah meninggalkan kita. Ya, kita lihat itu terjadi, saudara. Ya, bagaimana anak-anak sekarang, saudara, ya, hidupnya mengerikan. Ya, karena orang tuanya tidak memuridkan mereka. Ya, ayahnya tidak membapai mereka, tidak memuridkan mereka, sehingga mereka terluka. Makanya dibilang apa, saudara? Mereka nggak mungkin berbahagia dan panjang umur, ya kan? Berbahagia di sini, saudara, diberkati. Berarti kebalikan dari diberkati adalah ya hidup seperti terkutuk, saudara. Ya, nah, saudara, anak-anak muda akhirnya hancur hidupnya, saudara. Ya, hidupnya nggak karu-karuan. Ya, kita lihat, saudara, bahkan banyak yang tidak panjang umurnya, saudara. Coba perhatikan, saudara, anak-anak yang disconnect dengan papa mamanya, kepahitan, ya, yang luka, akhirnya, saudara, mental health-nya parah, kesehatan mentalnya parah. Ya, di Indonesia, saudara, dibuat sebuah apa, saudaraku, survei, ditemukan 34% dari anak muda kita, saudara, ya itu dapat dikategorikan ya mereka bermasalah kejiwaan, ya, atau boleh dikatakan sakit jiwa, saudara. Ya, coba 1 dari 3 anak muda ya itu stres, saudara. Ya, pikirannya mau bunuh diri, ya, pikirannya, ya, saudara, kena penyakit yang aneh-aneh, penyakit kejiwaan yang aneh-aneh. Dan ini terjadi, saudaraku. Ya, makanya anak-anak muda kita disebut generasi stroberi. Kenapa, saudara? Mereka itu rentan sekali, gak kuat menghadapi tekanan, saudara. Ya, inginnya mati aja. Ya, makanya dibilang umurnya tidak panjang, saudara. Ya kan? Pengen mati. Betul nggak, saudara? Kita lihat ya anak muda sekarang, saudara, yang dipikirkan gimana cara mati yang enak. Oh, benar, saudara. Ya, anak 9 tahun udah punya pikiran bunuh diri, saudara. Umur 12 tahun ada yang sudah mulai stres. Ya, udah minum pil apa itu, saudaraku, depresan. Ya. Ada anak yang pikirannya, saudara, saya mati aja deh. Gimana cara matinya? Apakah main ayunan pakai leher? Ya, atau, saudaraku, terjun dari apartemen di tingkat berapa?
Ya, atau saudaraku, gimana bunuh diri yang paling enak? Oh, mereka masuk ke saudaraku medsos dan mereka ada kelompoknya, saudaraku, saling mengajar bagaimana supaya saudaraku matinya gampang, matinya enak. Ya. Dan itu saudaraku yang terjadi, mengerikan. Ya. Bukan hanya anak-anak kita meninggalkan kita, saudara, tapi anak-anak kita yang lebih ngeri meninggalkan Tuhan. Ini dia, saudara. Ya, teman saya pernah melihat sebuah survei, ya, tapi saya belum ada data primernya, saudara. Nah, menurut dia, teman saya ini bilang begini, saudara. Ya, ada survei ini di Amerika, ya, saudara. Apa yang menyebabkan anak-anak orang Kristen meninggalkan Tuhan? Apa penyebab utamanya, saudara? Tahu, saudara, penyebab utamanya adalah ibu. Ya, jadi kalau ibu melukai anak-anaknya, saudara, kemungkinan ya sangat besar anak ini akan meninggalkan Tuhan. Ya, nanti dia meninggalkan Tuhan. Kedua adalah, saudaraku, dari bapak, ayah. Jadi kalau ayahnya tadi ya melukai anak-anaknya, menyakiti hati anak-anaknya, anak-anak ini meninggalkan Tuhan, saudara. Ya, yang ketiga, saudara, penyebab yang paling utama yang ketiga adalah guru. Makanya hati-hati, saudara, yang jadi guru. Ya, kalau saudara nggak jadi contoh, bully anak, sakiti hati anak, ya, itu gampang sekali membuat anak kita meninggalkan Tuhan. Nah, bagaimana dengan gembala anak muda, saudara? Youth pastor, itu kalau nggak salah ya, nomor 12. Aduh, pengaruhnya nggak kuat, saudara. Kenapa? Karena gembala youth, ya, youth pastor itu kan jarang ketemu anak-anak kita ya, seminggu sekali mungkin. Yang paling sering kan 3 ini, saudara, papa, mama, guru. Nah, kalau mereka sering ketemu tapi mereka menyakiti hati anak ini, saudara, maka nanti anak ini akan meninggalkan Tuhan. Nah, makanya, saudara, gimana supaya ya anak-anak kita ya bisa kembali kepada Tuhan. Anak-anak kita bisa kita jangkau. Makanya kita perlu bangun komunitas kerajaan, komunitas keluarga yang terikat janji. Nah, untuk membangun ini, saudara, perlu di-equip, kompak-kompak perlu di-equip, diperlengkapi. Gimana supaya di dalam kompak dulu, suami istri ngerti bangun hubungan, saudara. Ya, kemudian bukan cuma itu, orang tua dan anak ngerti bangun hubungan. Nah, ini dulu, saudara. Kami mau memperlengkapi kompak-kompak supaya saudara ngerti ya bagaimana suami istri punya hubungan covenant, hubungan terikat janji, ya, dan bagaimana caranya, cara praktisnya gimana? Kami akan perlengkapi, saudara. Gimana caranya, saudara, orang tua dengan anak dipulihkan? Bagaimana cara praktisnya mereka bangun hubungan yang nyambung, connection, ya, kami akan perlengkapi, saudara. Nah, makanya, saudara, ayo kita tahun ini, saudara, mau terus semangat ya menjadi kompak-kompak yang diperlengkapi supaya kita bertumbuh bersama dan nanti kita bisa bangun komunitas kerajaan, saudaraku. Ya, ini yang saya mau sampaikan. Mari kita siapkan diri kita, saudara. Kita mau menjadi kompak yang diperlengkapi supaya kita bisa, saudara, membangun komunitas keluarga yang terikat janji, komunitas kerajaan. Tuhan memberkati saudara. Amen.